Hai semuanya, balik lagi di Warga Anime, warganya para ibu serunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan membahas light novel Tensei Shitara Slam Dataken volume 18 chapter 1. Di sini kita akan diperlihatkan telah diselenggarakannya pertemuan Walpurgis. Dan rapat sebelum pertempuran besar pun dimulai. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. From dust. Saat itu, tiba-tiba Guy Crimson mengundang Rimuru dan para Demon Lord of the Octagram lainnya untuk segera menghadiri Walpurgis secepatnya. Dan setelah itu, Rain telah menjemput Rimuru yang didampingi oleh Diablo dan Sion. Mereka pun telah tiba di kastil Guy Crimson. Namun, terlihat setengah dari kastil telah runtuh, seperti telah terjadi pertarungan sebelumnya. Di samping itu, Ruminas dan Leon telah tiba. Yang ada di belakang Ruminas adalah Paus Louis dan kepala pelayan Tua Gantor. Sedangkan yang ada di belakang Leon ada dua kesatria, Alrus dan Cloud. Keduanya bersenjata lengkap. Ramirez akhirnya juga tiba. Ramirez ditemani oleh Barita dan Veldora. Milim bersama Frey dan Kalion juga telah tiba. Dan yang terakhir tiba adalah Dagruel yang tidak membawa pengawal. Setelah mereka semua tiba, di sana terdapat satu kursi yang kosong. Maka dari itu, Dagruel bertanya, "Ngomong-ngomong, aku tidak melihat Dino. Apa kita harus menunggunya?" Demon Lord lainnya tampaknya juga penasaran, dan mata mereka terfokus pada Guy Crimson. Tapi, Guy menatap ke arah Rimuru, seolah-olah menyuruh Rimuru untuk menjelaskannya. Guy sepertinya tahu tentang pengkhianatan Dino, dan Rimuru pun berkata, "Dino yang tinggal di negaraku telah mengkhianati kami dan berpaling ke pihak musuh. Namun, itu mungkin saja pengaruh dari Ultimate Dominion Mikael." Guy pun terkejut dan mengatakan, "Apakah kau mencoba memberitahuku bahwa skill memiliki kemauannya sendiri?" Rimuru menjawab, "Mikael telah mengembangkan egonya dan juga mengambil alih tubuh Kaisar Rudra." Ruminas bertanya, "Tunggu Rimuru, apakah kau mencoba mengatakan bahwa Ultimate Dominion mempengaruhi skill dari sistem malaikat?" Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana kamu membedakan antara malaikat dan iblis ketika konsepnya sangat kabur? Dan pada saat itu, Guy berdiri dan akan menjelaskan tentang skill dengan detail. Dan ini merupakan cara kerja dunia. Hukum dunia ini dibuat oleh Veldenava. Dan tampaknya siapapun yang memiliki kekuatan administratif yang tepat dapat mempengaruhi hukum tersebut. Bahkan, jika kau tidak memiliki kekuatan itu, kamu masih dapat menulis ulang hukum sampai batas tertentu dari energi sihirnya. Dengan kata lain, ini adalah konsep dari kekuatan. Skill adalah sesuatu yang telah disistematisasi sampai batas tertentu sehingga dapat mempengaruhi hukum tersebut. Skill yang berada di dalam jiwa seseorang dan telah diaktifkan oleh energi murni milik mereka, itu adalah skill ultimate dari sistem malaikat yang diciptakan oleh Veldenava. Dan diantaranya adalah 7 kekuatan yang disebut kebajikan. Pada saat Guy melawan Veldenava dahulu, Veldenava memiliki banyak kekuatan. Tetapi setelah dunia stabil, dia hanya menyisakan yang terkuat yaitu Justice King Mikael dan melepaskan semua yang tersisa ke dunia ini. Akibatnya, kekuatan itu dibawa ke dalam lingkaran reinkarnasi dan muncul di dunia dan terbentuk ke dalam jiwa yang pantas dan kuat. Rimuru merasa sistem skill kebajikan berbeda dengan sistem skill dosa besar. Dengan kata lain, ada sistem malaikat pasti ada sistem iblis. Pada saat itu, Rimuru bertanya kepada Guy, apakah ada total 7 dari skill sistem malaikat dan apa saja kekuatannya? Demon Lord yang lainnya tampaknya juga penasaran dengan itu. Guy menjawab, "Baiklah, aku akan memberitahumu. Pertama, 7 kebajikan dari sistem malaikat ini merupakan yang pada dasarnya dimiliki oleh Veldenava. Skill Ultimate Justice King Mikael
Perintahnya adalah mental control itu sendiri, kekuatan terkuat yang terspesialisasi dalam rantai komando dengan absolute defense yang nyata, seperti Castle of Guard. Skill Ultimate Knowledge King Raphael, kekuatan untuk mengelola hukum dunia yang mengkhususkan diri dalam dukungan. Skill Ultimate Covenant King Uriel, kekuatan yang berspesialisasi dalam pengelolaan spasial dan digunakan untuk pengelolaan semua hal apapun. Skill Ultimate Hope King Sariel merupakan sumber kehidupan dan kekuatan untuk mengelola lingkaran reinkarnasi. Skill Ultimate Purity King Metatron, kekuatan untuk memilah semua hukum campuran, mencegah gangguan, dan memilih energi murni. Skill Ultimate Charity King Raguel, kekuatan untuk memberikan dukungan dan amplifikasi kepada orang lain, itu telah diberikan kepada Felgreen. Skill Ultimate Patience King Gabriel, kekuatan untuk memperbaiki status dan menanggapi keadaan yang tidak terduga, itu telah diberikan kepada Velzar. Dan itu adalah pemecahan dari skillnya. Veldenava telah memberikan skill terkuatnya, Justice King Mikael, kepada Rudra. Dan kau pasti mengetahuinya kan, Rimuru? Rimuru menjawab, aku mengetahuinya, atau lebih tepatnya, aku melawannya beberapa hari yang lalu ketika Veldora didominasi musuh. Rimuru juga mengatakan, Ultimate Dominion milik Mikael adalah kekuatan absolut yang mengerikan, yang bisa mengendalikan pemegang skill Ultimate Sistem Malaikat. Bahkan, Veldora dan Felgreen juga sempat dalam kendali Mikael. Para Demon Lord lainnya sangat terkejut, dan mereka merasa berat untuk mempercayainya. Guy menegaskan, Rimuru benar. Sebagai bukti, Felgreen memiliki Charity King Raguel, dan Velzar, seperti yang aku katakan, memiliki skill Ultimate Patience King Gabriel. Dan Velzar telah diambil oleh Mikael. Dan inilah kenapa Kastil Guy Crimson sebagian hancur, dikarenakan pertarungan Guy sebelumnya melawan Velzar yang telah dikendalikan oleh Mikael. Para Demon Lord lainnya sangat terkejut dan panik, karena mereka tahu betapa berbahayanya Velzar. Dan kini, Velzar telah berada di sisi Mikael. Guy mengatakan, jangan khawatir, masih ada 7 dari 8 anggota Octagram yang tersisa di sini. Ayo mengamuk dan tunjukkan pada mereka apa yang kita bisa lakukan. Meskipun semua orang tahu bahwa situasinya adalah yang terburuk, tapi masih ada beberapa informasi yang tidak menyenangkan untuk ditambahkan. Sekarang, Guy akan menjawab pertanyaan sebelumnya tentang apakah ada total 7 dari skill seri malaikat. Dan jawabannya tidak. Dagriel pun bertanya, jadi total ada berapa banyak skill malaikat ini? Guy menjawab, aku tidak tahu semuanya. Saat aku melawan Veldenava, aku bahkan tidak bisa melihat semuanya. Veldenava hanya memberitahuku tentang 7 kebajikan. Dia juga mengatakan akan memberikan masing-masing dari 7 Primordial Angel kekuatan khusus. Dan itu akan menjadi total 14. Karena Guy saat itu menjelaskan dengan kalimat akan, yaitu akan memberikan para Primordial Angel kekuatan khusus, Dagriel pun bertanya, itu terdengar seperti Veldenava tidak memberikan satupun kepada mereka. Guy menjawab, benar sekali perkataanmu Dagriel. Malaikat saat itu memiliki ego yang lemah, dan beberapa dari mereka tidak bisa menangani skill ultimate. Namun sepertinya, dia juga memberikan skill pada malaikat yang memenuhi syarat, dan melepaskan skill lain yang tidak dia transfer. Rimuru pun menyimpulkannya. Dengan kata lain, skill malaikat adalah skill murni yang diciptakan oleh Veldenava. Dan mungkin setidaknya ada 14 dari semuanya. Dan siapapun yang memperolehnya tidak akan bisa melawan kekuasaan tertinggi Mikael. Di samping itu, Ramirez bertanya, skill malaikat tentu dapat dimengerti, tapi bagaimana dengan skill iblis? Guy menjawab, itu pertanyaan yang sulit untuk dijawab, tapi dengarkan aku. Ketika aku dikalahkan oleh Veldenava, aku telah mengamatinya, mencoba meniru kekuatannya, dan hasilnya aku mendapatkan unique skill Pride. Itu adalah kekuatan yang aku ciptakan sendiri, dan itulah rahasianya. Yang artinya, dengan meniru kekuatan murni, skill pun lahir, dan itu adalah sistem iblis.
Ruminas bertanya, jadi Lustful King Asmodeusku apakah hanya tiruan yang terdegradasi bukan? Gi menjawab, tidak, bukan itu masalahnya. Jika skill adalah hasil keinginan dan hasratmu sendiri, ia memiliki kekuatan yang sama dengan aslinya. Seperti unique skill Pride-ku yang telah berkembang menjadi skill Ultimate Pride King Lucifer. Kekuatan itu sebanding dengan sistem malaikat, dan kekuatan kemauannya adalah menentukan kemenangan atau kekalahan. Rimuru merasa bahwa mungkin sama seperti iblis yang lahir dari malaikat. Dengan kata lain, skill seri iblis juga lahir dari seri malaikat. Gi mengatakan, skill seri malaikat telah dipasangkan dengan seri iblis. Seperti skill Ultimate Pride King Luciferku dipasangkan dengan Covenant King Uriel Rudra. Skill Ultimate Justice King Mikael dipasangkan dengan World King Satanael. Skill Ultimate Hope King Sariel dipasangkan dengan Sword King Belpegor. Skill Ultimate Purity King Metatron dipasangkan dengan Lustful King Asmodeus. Skill Charity King Raguel dipasangkan dengan Greedy King Mammon. Skill Ultimate Patience King Gabriel dipasangkan dengan Envy King Leviathan. Dan skill Ultimate Knowledge King Raphael dipasangkan dengan Glutonus King Beelzebub. Dan tanpa sepengetahuan siapapun, skill Ultimate Knowledge King Raphael dan Gluttonic King Beelzebub keduanya telah dimiliki Rimuru, dan bahkan keduanya telah disatukan dan terciptanya Void God Azazoth, skill seri dewa yang akan melahap segalanya. Selain itu, Rimuru juga mempunyai skill Covenant King Uriel yang telah diberikan kepada Felgreen, tapi inti dari Uriel telah menjadi Harvest Lord Sub Nigurat yang telah dimiliki Rimuru. Rimuru merasa akan berada dalam masalah besar jika dirinya mempublikasikan ini, maka dari itu Rimuru akan diam saja. Setelah penjelasan Gi selesai, Rimuru mengatakan, tampaknya skill seri malaikat memiliki sirkuit kendali dari perintah absolut yang dibangun di dalamnya, dan jika kau memilikinya, kamu tidak dapat menolak perintah Mikael. Dan pada saat itu, Leon mengatakan, jadi yang harus kita lakukan sekarang adalah memeriksa apakah ada orang lain yang memiliki skill seri malaikat atau tidak. Gi dan Ruminas telah mengungkapkan kekuatan seri iblis mereka lebih awal. Ruminas dengan Lustful King Asmodeus, dan Gi dengan Pride King Lucifer. Dan untuk Raja Iblis yang tidak mengungkapkan skill ultimate-nya pasti akan dicurigai. Tapi untuk Ramirez adalah pengecualian, kekuatannya sudah ada sejak lahir. Dan Ciel juga meyakinkan Rimuru bahwa kekuatan Ramirez ada di dalam kategori yang berbeda. Sedangkan Milim dengan skill ultimate World King Satanael dari seri iblis. Dagruel mengatakan, aku tidak memiliki jenis hubungan yang sama dengan skillku seperti kalian semua. Aku lebih seperti Ramirez. Aku terlahir dengan kekuatan ini juga. Dan saat ini giliran Rimuru. Rimuru mengatakan, aku akan diam. Aku memiliki banyak skill, tapi aku tidak ingin memberitahu kalian. Dan ini dikarenakan skill Ultimate Void God Azazoth dan Harvest Lord Sub Nigurat menurut Rimuru sangat aneh. Aku tidak berpikir informasi seperti itu harus dipublikasikan. Saat Rimuru tidak ingin memberikan informasi skillnya, Gi langsung menolak pernyataan Rimuru. Tapi di sisi lain, Mili mengatakan bahwa dia mempercayai Rimuru, asalkan Rimuru berjanji akan memberikannya madu. Sedangkan Ramirez juga mempercayai Rimuru, asalkan dikasih kue sama Rimuru. Rimuru pun menyetujui hal tersebut. Tapi tidak hanya itu saja, Ramirez dengan mode jeniusnya memperjelas bahwa Rimuru adalah orang yang mengungkapkan rahasia sistem malaikat sejak awal. Jadi, Rimuru sudah pasti tidak bisa dikendalikan. Setelah itu, Rimuru juga menyuap Ruminas dengan baju renang buatan Suna. Ruminas pun menyetujuinya. Dan pada akhirnya, mayoritas para Demon Lord mempercayai Rimuru. Tapi di samping itu, Gi melototi Rimuru dan mengatakan, aku tidak percaya kalian Octagram begitu mudah dimanipulasi. Dan Leon mengatakan, Gi, kamu tidak punya pilihan lain selain mengaku kalah. Aku juga tidak yakin, tapi sudah jelas bahwa Rimuru tidak sedang dikendalikan. Dengan ini, Rimuru berhasil menghilangkan kecurigaan atas dirinya. Dan sekarang hanya Leon yang tersisa. Dagruel mengatakan,
Jadi Leon, bagaimana denganmu? Dan tak terduga, Leon mengatakan bahwa skillku adalah skill Ultimate Purity King Metatron, yang merupakan skill dari seri malaikat. Di saat Leon mengungkapkan skill seri malaikatnya, para Demon Lord sangat terkejut sekali gitu Pak, dan ini merupakan masalah besar bagi mereka. Karena para Demon Lord lain tidak tahu harus berbuat apa, mereka semua terfokus pada Rimuru, seolah-olah menyerahkan masalah ini kepada Rimuru. Ini dikarenakan Rimuru memiliki informasi lebih banyak tentang kemampuan dominasi Mikael. Karena itu, Rimuru akan mencari jalan untuk mengatasi masalah ini. Rimuru pun mengevaluasi pertarungan di labirin sebelumnya dan mencari tahu sistem kerja dominasi Mikael. Rimuru juga bertanya kepada Guy tentang kronologi pada saat Velzard didominasi. Rimuru ingin tahu bagaimana itu bisa terjadi. Guy pun menceritakan apa yang terjadi sebelumnya. Semua itu bermula di saat si bajingan Veldwe menerobos penghalang salju. Ren dan Mizari akan menghadapinya. Karena musuh sepertinya kuat, Guy ingin menghadapinya, dan di sisi Guy juga ada Velzard. Akan tetapi, di saat Guy akan meluncurkan pukulannya, tiba-tiba hal yang tak terduga terjadi. Velzard telah menghalangi pukulan Guy Crimson, dan pertempuran Velzard melawan Guy Crimson pun terjadi. Dan itulah kronologi di saat Velzard didominasi. Rimuru pun menyimpulkannya. Itu artinya, Velzard dan Veldwe tidak melakukan kontak langsung. Mereka harus dalam jarak tertentu untuk mengganggu sirkuit kendali. Dari hasil rekaman labirin sebelum Chloe didominasi, Veldwe berkata, "Hahaha, jadi begitu ya, lagi pula, Vel dan Nava sama menginginkan kemenanganku." Dan seketika itu, Chloe kehilangan kesadarannya dan berhasil didominasi. Jadi intinya gini Pak, mungkin saja dalam jarak tertentu, Justice King Mikael mampu mendeteksi skill seri malaikat yang ada di sekitarnya. Oh iya, sebenarnya Veldwe itu dipinjami sebagian kekuatan Mikael. Karena itu, Veldwe juga mampu menggunakan kemampuan dominasi Mikael. Dan ini juga terjadi pada Letnan Kondo dan yang lainnya yang telah dipinjami berbagai macam kekuatan Mikael. Dan saat ini, para Demon Lord telah mencurigai Leon. Mereka bertanya-tanya apakah Leon sekarang dalam pengaruh dominasi atau tidak. Untuk memastikannya, Rimuru pun bertanya, "Leon, apakah kau merasakan sesuatu tentang dirimu sendiri?" Leon menjawab dengan percaya diri, "Aku tidak merasakan apa-apa, aku hanyalah aku, dan aku tidak merasa seperti sedang dikendalikan oleh siapapun." Rimuru memancing Leon dan mengatakan, "Dengan kata lain, kekasihmu adalah aku kan?" Leon seketika ngegas, "Dasar idiot, tentu saja kekasihku adalah Chloe. Aku bahkan tidak peduli padamu." Rimuru pun berkata, "Oh, dia ternyata baik-baik saja. Tidak perlu diragukan lagi, itu adalah kepribadian Leon yang sebenarnya." Dan untuk memastikannya dengan pasti, Ciel menyarankan untuk menggunakan Beelzebub pada Leon dan menghancurkan sirkuit kendali. Itu adalah cara yang pasti, tapi Rimuru menolaknya dan ingin mempercayai Leon. Rimuru juga berkata, "Kurasa musuh masih belum mengetahui lokasi dari semua pengguna skill malaikat." Dagruel pun menjawab, "Apa dasar yang kau miliki untuk membuktikannya?" Rimuru menjawab, "Dari hasil rekaman labirin, Rimuru menduga bahwa satu-satunya skill yang mereka ketahui adalah yang diberikan langsung oleh Veldenava. Tetapi, jika skill itu diperoleh sendiri, mereka mungkin tidak akan mengetahuinya, kecuali mereka berada cukup dekat terhadap target." Dengan begitu, Guy sepertinya merasa yakin, dan pada akhirnya, para Demon Lord pun mempercayai Leon. Tapi meskipun begitu, Leon masih harus diawasi. Guy pun mengatakan, kepergian Dino tidak bisa diapa-apakan lagi. Tetapi, sekarang kita bertujuh yang ada di sini bisa dianggap berteman bukan? Dan aku pikir semua orang mengerti bahwa kita memiliki musuh jahat yang perlu kita tangani bersama. Dan inilah momen saat para Demon Lord telah bersatu dan bersama-sama memerangi musuh. Pada saat ini, Rimuru bertanya kepada Guy, "Jadi, apa yang akan kau lakukan terhadap Mikael?" Guy menjawab, "Tentu saja, aku akan menghancurkannya." Ramirez tertawa dengan penuh semangat dan mengatakan, "Ini saatnya menunjukkan pada mereka terbuat dari apa diriku. Entah itu Veldwe atau Mikael, aku akan mengalahkan mereka dengan satu pukulan."
Saat itu, Leon bertanya kepada Guy, apakah kau tahu seberapa kuat musuh itu? Guy menggelengkan kepalanya. Yang ku tahu hanya 7 malaikat primordial, termasuk Veldwe dan Nino, dan Mikael yang telah menggantikan Rudra. Selain itu, Velzard juga menjadi musuh sekarang. Dengan begini, perang besar Tenma akan menjadi sangat sulit. Dagruel pun berkata, perang Tenma adalah perang melawan para malaikat yang terjadi setiap 500 tahun atau lebih. Pada dasarnya, itu adalah kemampuan Rudra untuk memanggil malaikat. Ruminas pun terkejut dan membentak Dagruel, jangan bicara omong kosong. Namun, Guy menghentikan Ruminas. Tenanglah Ruminas, kata-kata Dagruel adalah benar. Guy menjelaskan, Rudra memiliki skill Army of Angels Armageddon yang memungkinkan untuk memanggil pasukan malaikat. Siklus aktivasinya itu setiap 500 tahun sekali. Namun, karena malaikat yang dipanggil tidak memiliki tubuh, itu hanya bisa bertahan paling lama seminggu. Pada saat itu, ada yang mengganjal di pikiran Rimuru. Dan itu mungkin terhubung dengan rencana mantra terlarang milik Kazarem, yaitu Demon Death's Birthday. Guy bertanya kepada Rimuru, sepertinya kau punya sesuatu di pikiranmu. Katakan padaku, aku akan mendengarkannya. Rimuru pun menjawab, ini tentang Kazarem atau Kagari yang telah dikendalikan musuh. Tujuannya adalah untuk menciptakan Undead Elf. 60.000 jiwa telah dikorbankan dan berhasil menciptakan 10 pasukan yang kuat, yang setidaknya sekuat Clayman. Dan yang ditakutkan Rimuru adalah malaikat level tinggi yang dipanggil oleh Army of Angels Armageddon akan bereinkarnasi menjadi Undead Elf. Dan dengan menggunakan jiwa Undead Elf yang telah memiliki ego yang kuat, sebagai intinya, itu dapat menciptakan ras baru. Dan dengan menggabungkan kekuatan para malaikat, itu akan menjadi sesuatu yang sangat kuat. Jadi intinya gini Pak, seperti yang kita tahu, malaikat yang dipanggil tanpa memiliki tubuh material itu hanya mampu bertahan sekitar seminggu. Rimuru pun berasumsi bahwa dengan kekuatan Kazarem, musuh akan menciptakan sebuah wadah yang kuat untuk para malaikat yang akan dipanggil Mikael nantinya. Mendengar hal itu, Guy dan para Demon Lord lainnya terdiam tak mampu berkata-kata. Itu adalah hal yang menakutkan. Ruminas berkata, itu teori yang sungguh gila. Bahkan, jika itu terjadi, kau pikir dirimu bisa menanganinya? Jika Undead Elves sekuat Clayman mampu menahan kekuatan malaikat superior, itu akan membuat mereka sekuat True Demon Lord. Dan ditambah lagi Velzard dan Felgrin juga telah berada di tangan musuh. Namun saat itu, Rimuru keceplosan. Rimuru mengatakan bahwa Felgrin baik-baik saja. Semua orang pun terkejut. Sebenarnya, Rimuru bermaksud ingin merahasiakan hal ini, tapi ini sudah terlambat. Rimuru terpaksa menjelaskan apa yang terjadi. Felgrin Sun telah melepaskan diri dari Ultimate Dominion, dan sekarang dia tidak memiliki skill Ultimate Charity King Raguel. Dia tidak perlu khawatir akan dikendalikan oleh Mikael lagi. Para Demon Lord lainnya sangat terkejut gitu Pak, kenapa bisa begitu? Dan apa yang sebenarnya kau lakukan? Rimuru pun menjawab dengan sederhana. Saat itu, Felgrin yang bertarung mati-matian denganku tiba-tiba tersadar selama pertempuran melawanku. Dia mengatakan bahwa Charity King Raguel telah berevolusi pada saat itu. Jadi gini Pak, Rimuru saat ini sedikit mengubah cerita sebenarnya. Karena tidak ingin informasi tentang skillnya diketahui semua orang, karena itu Rimuru mengatakan bahwa Felgrin telah mengevolusikan skill ultimate-nya sendiri. Tapi, fakta sebenarnya adalah Rimuru telah melahap Felgrin, dan Ciel telah mengevolusikan skill Felgrin yang telah menjadi skill ultimate Divine Flame King juga. Pada akhirnya, para Demon Lord mempercayai itu. Dan saat itu, Guy bergumam, kupikir skill ultimate adalah puncaknya, tapi aku rasa masih ada lagi yang harus dikembangkan. Rimuru berkata, Felgrin saat ini sedang melindungi pahlawan terpilih Masayuki. Karena Masayuki dan aku memiliki ikatan persahabatan, jadi kami akan bekerja sama. Yang artinya, Felgrin telah berada di pihak Rimuru. Guy berkata, sungguh jarang ada orang yang mampu melawan True Dragon. Dan di antara para Demon Lord yang mampu hanyalah Rimuru, Guy, dan Milim.
Lalu di urutan berikutnya, mungkin saja ada Gruel. Dan pada saat itu, Milim ingin melaporkan sesuatu. Milim berkata, sebenarnya Obera dari 3 Komandan Phantom telah menawarkan diri untuk bergabung denganku. Pertemuan itu diadakan secara rahasia, jadi Veldway dan yang lainnya seharusnya tidak menyadarinya. Jadi gini Pak, Obera saat itu memiliki cara berpikir yang berbeda dari Veldway. Obera percaya bahwa keinginan Veldenava sama adalah untuk kebahagiaan putrinya. Maka dari itu, daripada mencoba menghidupkan kembali Veldenava, Milim putrinya harus dimahkotai sebagai seorang dewa. Setelah mendengarkan laporan Milim, Rimuru dan Gi merasa bahwa Milim mungkin telah ditipu. Tapi, Milim sudah memastikannya bahwa Obera tidak berbohong. Milim pun mengungkapkan apa yang diketahui tentang tugas Obera yang memantau pergerakan Ivaraj, si naga penghancur dunia. Karena ada kemungkinan Ivaraj akan dibebaskan. Gi dengan wajah yang menakutkan mengatakan, jika Ivaraj benar-benar kembali, aku akan melawannya, karena sudah lama sekali aku ingin mengalahkannya. Para Demon Lord pun tidak ada yang membantahnya. Kemudian, percakapan kembali ke Obera. The Gruel bertanya kepada Milim, tidak bisakah kau bertanya kepadanya tentang situasi musuh saat ini? Milim menjawab, aku sudah bertanya, tapi Obera belum mengetahui informasi tentang itu. Ini dikarenakan Veldway sangat berhati-hati. Obera juga tidak ingin mengajukan pertanyaan kepada Veldway, karena itu dapat mengarah pada asumsi yang salah. Dengan kata lain, Obera tidak ingin dicurigai Veldway. Veldway adalah pria yang tajam. Dia tidak suka bawahannya berpikir terlalu banyak, seperti lakukan saja apa yang diperintahkan. Rimuru berkata, untuk saat ini, aku lebih cenderung mempercayainya. Jadi, kurasa kita hanya akan menunggu informasi kepadanya. Semuanya pun setuju. Dan dengan ini, para Demon Lord membuat daftar kekuatan musuh. Pemimpinnya adalah Mikael, yang ada di bawah kendalinya adalah Velzard. Lalu ada Veldway, kemudian Zalario, dan ada juga Insektar yang pemimpinnya adalah Insect Lord Zelanus. Lalu ada juga Dino, Pico, dan Gracia. Dan yang terakhir adalah para malaikat yang telah memiliki tubuh Undead Elf yang sepertinya dapat menyaingi kita. Dan yang lebih penting adalah Leon tidak boleh sampai dikendalikan. Maka dari itu, Leon sangat dilarang berhadapan dengan Mikael ataupun Veldway. Di saat para Demon Lord selesai menganalisis kekuatan tempur musuh, para Demon Lord kini akan mendiskusikan bagaimana menghadapi Mikael dan yang lainnya nanti. Rimuru mengatakan, daripada memutuskan siapa yang harus berurusan dengan siapa, bukankah lebih baik memutuskan bagaimana cara bergerak ketika mereka menyerang? Gi menjawab, aku setuju, musuh tidaklah bodoh, jadi kurasa mereka tidak akan mencoba menyebarkan kekuatan mereka. Rimuru bertanya, haruskah kita berkumpul di suatu tempat dan bersiap untuk menghadapi kedatangan musuh nantinya? Gi menjawab, kurasa tidak. Itu karena para Demon Lord tidak ingin meninggalkan negara mereka dan ingin melindungi negara mereka masing-masing. Rimuru mengatakan, jika begitu, kita harus siap mengirim bala bantuan di saat ada negara yang diserang musuh. Para Demon Lord pun setuju dengan hal ini. Rimuru bertanya kepada Gi, Ramirez ada di negaraku, jadi bagaimana denganmu Gi? Kau tidak akan mempertahankan tempat ini kan? Gi menjawab, aku mengkhawatirkan Leon, jadi kupikir aku akan mengunjungi tempatnya. Leon juga belum sepenuhnya dibebaskan dari kecurigaan, itu sebabnya aku akan mengawasinya. Rimuru menjawab, jika begitu aku tidak perlu mengawasinya lagi. Gi berkata, Rimuru, kau seharusnya mampu mengirim beberapa bawahanmu ke Ruminas, Dagruel, Milim, dan Leon. Rimuru pun terkejut dengan permintaan Gi yang seenak jidatnya. Rimuru terus menolak hingga cukup lama, tetapi Gi menolak untuk mendengarkan Rimuru. Terlebih lagi, Gi menyuruh Rimuru untuk membuat lingkaran sihir transfer untuk berpindah antar negara. Dan setelah debat panjang lebar, Rimuru akhirnya menyerah begitu saja kepada Gi. Tapi kemudian, Rimuru berpikir siapa orang yang tepat untuk dikirim di berbagai negara.
seseorang yang pandai teleportasi dan telepati net dari lokasi manapun dan cukup kuat untuk bertahan sendiri dan bahkan untuk menahan dominasi. Kalau begitu, kurasa ketiga gadis primordial demon itu akan menjadi pilihan yang sempurna untuk pekerjaan ini. Namun, Testarossa telah dipercayakan dengan tugas mengkoordinasikan urusan di sekitar kekaisaran. Mungkin akan kutambah beberapa eksekutif. Dengan begitu, Rimuru akan memutuskan untuk mengirim Geld, Gabil, dan Altima ke wilayah Milim. Milim mengatakan, aku akan menantikannya. Berikutnya adalah Ruminas dari Kekaisaran Ruberios. Rimur bertanya, apakah kau memiliki permintaan tentang siapa yang harus dikirim? Aku suka Sion yang kau bawa bersamamu hari ini. Dia telah mengunjungi negaraku sebelumnya, jadi aku mengenalnya dengan baik. Rimur menjawab, oke, kalau begitu aku akan mengirim Sion, Adalman, dan bawahannya bersamamu. Ruminas pun setuju. Dan pada saat ini, Dagruel mengatakan, jadi siapa yang akan kau kirim ke negaraku? Tapi aku tidak kenal siapapun, jadi itu bisa siapa saja. Rimur mengatakan, jika siapapun tidak masalah, aku akan mengirim Karera, si primordial kuning. Dagruel terkejut dan mengatakan, tidak mungkin, jangan bilang kau sudah berhasil menjinakkan yang itu. Ruminas pun berkata kepada Dagruel, ngomong-ngomong, Altima juga primordial ungu, aku juga tercengang, jadi aku mengerti bagaimana perasaanmu Dagruel. Selain itu, ini bukan hanya primordial kuning dan primordial ungu, kau seharusnya tahu sekarang bahwa sudah terlambat untuk membahas kurangnya akal sehat Rimuru. Dagruel berdiri dari kursinya dan berteriak keras untuk menolaknya. Di sisi lain, Leon tersenyum dengan sangat tenang, seolah-olah dia berkata, aku senang Karera tidak pergi ke wilayahku. Dan pada saat itu, Dagruel berkata, dengar Rimuru, jika kamu mengirim bajingan itu kepadaku, Damarganiaku akan dihancurkan. Aku tidak ingin terlalu memilih, tetapi bisakah kau setidaknya memilih seorang dengan kepribadian yang lebih lembut? BTW, Damargania itu adalah negara dengan sedikit sumber daya, dan banyak bangunan telah ditelan pasir dan menjadi reruntuhan. Saat itu, pandangan Dagruel tentang Karera adalah yang paling buruk, seorang perusak yang suka menembakkan sihir nuklir sebagai hobi. Persepsi Dagruel tentang Karera adalah dia lebih buruk dari julukan kedua Milim sang penghancur. Leon pun mengatakan, aku setuju dengan kata-kata Dagruel. Dulu, aku selalu menerimanya setiap hari, jadi aku hanya bisa membayangkan bagaimana perasaanmu Dagruel. Rimur mengatakan, kalau begitu, kupikir Karera harus pergi ke wilayah Leon. Mereka sepertinya saling mengenal, dan Gi juga berada di tempat Leon, jadi itu tidak akan masalah. Tetapi, Leon dengan tegas menolak, bahkan Gi juga menolak hal ini, dan mengatakan, Rimuru, kau tidak bisa mengirim Karera. Dia mencoba melawanku sepanjang waktu, dan ketika dia berpikir dirinya kalah, dia hanya melempar korek api dan melarikan diri. Pertarungan ini bukanlah permainan, aku tidak ingin membuang energiku. Tetapi, jika Karera benar-benar patuh pada perintahmu dan kau akan bertanggung jawab atas apapun yang terjadi, aku akan mempertimbangkannya. Tapi, itu tidak mungkin bukan? Rimur menjawab, aku tidak begitu yakin tentang itu. Aku bisa menghentikannya jika aku ada di sana. Tetapi, aku tidak tahu apa yang akan dilakukan Karera jika aku mengalihkan pandanganku darinya. Dan di samping itu, Milim tertawa. Hahaha, aku menyukai Karera. Aku ingin melihatnya. Jadi, dia bisa datang ke negaraku sebagai tamuku. Dan dengan begitu, masalah terpecahkan. Kalau begitu, Rimuru akan menukar Altima dengan Karera dari tempat Milim, lalu mengirim Altima ke negara Dagruel. Gi mengatakan, oke. Saat ini, Dagruel hendak mengatakan sesuatu, tetapi kami pura-pura tidak mendengarnya, dan masalah itu diselesaikan. Nah, jadi gini Pak, si Karera ini ternyata terkenal di berbagai negara sebagai pembuat onar yang meresahkan. Bahkan, menurut Dagruel, dia lebih buruk dari julukan Milim sang penghancur gitu Pak. Dan pertanyaan yang tersisa adalah siapa yang harus dikirim ke Eldorado, wilayah Leon Cromwell.
Tapi Rimuru merasa jika Gi pergi ke sana, mengapa aku harus mengirim salah satu anak buahku? Gi bisa mengawasi Leon sendiri, dan aku tidak ingin mengurangi kekuatan negaraku. Gi mengatakan, hei, jangan malu-malu. Negaramu penuh dengan makhluk yang terbangun. Kau punya Veldora, jadi jangan pelit. Dan bagaimana dengan si Benimaru itu? Dia orang baik kan? Rimuru menjawab, tentu saja aku menolak. Benimaru adalah pengantin baru, apalagi dia punya 2 istri. Jadi, dia tidak bisa diharapkan untuk melakukan perjalanan bisnis yang panjang selama masa kritis seperti itu. Dan pada akhirnya, Rimuru berpikir Diablo sepertinya cocok untuk hal ini. Dia selalu terjebak sangat dekat denganku, tetapi karena aku mengirim Sion, aku seharusnya bisa mengirim Diablo. Jika aku hanya mengirim salah satu dari mereka pasti akan berkelahi. Sekretarisku yang sebenarnya adalah Suna, jadi aku tidak merasa tidak nyaman dengan ketidakhadiran mereka. Rimuru akhirnya mengatakan, aku akan mengirim Diablo untuk Leon. Dia kuat, jadi dia saja sudah cukup. Dan seketika itu, Gi terkejut dan mengatakan, tunggu sebentar Rimuru. Tapi Rimuru mengabaikannya. Rimuru mengatakan, aku tidak memiliki sumber daya tambahan untuk diandalkan. Tapi meski begitu, aku akan mengirim kartu asku, yaitu Diablo. Jadi, kuharap kalian menerimanya dengan baik. Gi mengatakan, dasar bajingan, kau semakin menyebalkan dari menit ke menit. Tapi ya, terserah, aku akan menerimanya dengan Diablo kali ini. Gi akhirnya pasrah dengan keputusan Rimuru. Rimuru mengatakan, jika Diablo memberimu masalah, cukup beritahu aku akan berada di sana untuk menghukumnya. Gi menjawab, baiklah, aku tidak akan ragu-ragu untuk menghubungimu. Jadi, pastikan dia sudah diurus. Melihat Gi yang sangat tidak menyukai Diablo, Rimuru penasaran tentang hubungan Gi dengan Diablo. Tapi, sepertinya itu merepotkan. Jadi, kuputuskan lebih baik untuk tidak tahu saja. Dan dengan begini, pengiriman pasukan sudah diputuskan. Setelah itu, Karyon berkata seperti tak kenal takut gitu pak. Dia mengatakan, aku ingin melihat seberapa jauh diriku bisa melawan True Dragon. Meski begitu, Karyon sepertinya ragu untuk mendapatkan kesempatan melawan Velzar. Veldora pun tertawa dan berkata, bahkan aku tidak pernah bisa mengalahkan kakak perempuanku. Jika kau ingin mencobanya, biarlah aku menjadi lawanmu dulu, Karyon. Dan pada saat itu, Gi bertanya kepada Rimuru, aku ingin tahu tentang pemikiran Mikael. Bagaimana dia akan membangkitkan Veldenava kembali? Saat Rimuru ingin menjawabnya, tiba-tiba Diablo menjelaskannya. Kufufufu. Mereka tampaknya percaya bahwa jika mereka mengambil kekuatan Dragon Factor dari 3 True Dragon, Veldenava sama akan dihidupkan kembali. Aku pikir itu hal yang bodoh, tetapi aku tidak tahu apakah itu akan berhasil. Mendengar perkataan Diablo, Rimuru mengingat bahwa Dragon Factor adalah kuncinya. Karena Rimuru sudah menjadi True Dragon, Rimuru juga memiliki Dragon Factor. Tapi, menurut Rimuru, bahkan jika mereka mengumpulkan Dragon Factor dari ketiga True Dragon, tidak ada artinya jika faktor terpenting dari Veldenava hilang. Itu hanya akan menciptakan orang yang berbeda. Namun, Gi mengatakan, Veldenava adalah bentuk kehidupan spiritual yang sempurna. Jadi, aku tidak berpikir jiwanya tersebar seperti Rudra. Dan pada saat itu, Sial mengatakan, Veldenava mungkin tidak memiliki alasan untuk kembali. Veldenava seharusnya mampu meregenerasi tubuhnya sendiri jika dia berniat untuk kembali. Di sisi lain, Dagruel mengatakan, dengan mengumpulkan semua skill malaikat di tangan Mikael, apakah itu diperlukan untuk membangkitkan Veldenava? Rimuru pun menjawab, kupikir dengan mengumpulkan semua skill malaikat, itu adalah hal yang bagus untuk menambah kekuatan tempur mereka. Tapi meskipun itu dibutuhkan, kita masih memiliki Leon di sini. Dan di dalam hati Rimuru mengatakan, bahwa aku juga memiliki Wisdom King Raphael, Covenant King Uriel, dan Charity King Raguel. Rimuru juga mengatakan, itu seharusnya tidak ada hubungannya dengan kebangkitan Veldenava, bukan? Menurutku, yang harus kita fokuskan adalah Dragon Factor. Dragon Factor milik Felgreen sudah diambil, Velzar juga sudah ditahan musuh, maka tujuan musuh selanjutnya kemungkinan besar adalah Veldora. Gi mengatakan,
Kurasa kita harus waspada jika Velzard dan Veldora bertemu, tapi aku akan mengandalkan Rimuru. Dengan kesimpulan akhir ini, pertemuan Walpurgis akhirnya berakhir. Jadi, di Walpurgis ini, Rimuru sangat-sangat berkontribusi besar gitu pak. Dan kita lanjut di part selanjutnya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。 Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di warga anime.